Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube people, balik lagi sama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali video project Vario Turbo. Cuman pada video kali ini kita ada yang berbeda sedikit, karena di sini kita akan melakukan eksperimen bahan bakar air dan juga metanol. Kenapa dari turbo bisa melenceng ke air dan juga metanol? Ini sebenarnya masih ada hubungannya sama turbo dan ada hubungannya sama performa mesin guys gitu. Mungkin sebagian dari kalian nanti juga ada yang nanya kenapa Vario turbonya nggak dipasang-pasang bang? Kapan dipasang turbonya nih? Udah nungguin lama banget. Ya sabar lah ya. Kalau mau buru-buru nonton orang bikin gado-gado aja. Jadi gini guys, semakin cepat turbonya dipasang itu semakin mahal guys. Karena semakin banyak kesalahan dan juga kerusakannya. Nah kalau misalnya ada yang rusak dan ada yang salah pasang itu pasti gue yang rugi. Karena mesin motornya aja bikinnya udah susah dan mahal banget, apalagi turbonya ini. Jadi kita harus pelan-pelan sampai bener-bener turbonya tuh sistemnya settle banget dan bisa dipasang dengan optimal di mesin dan dipakai gitu. Oke guys, kita kembali lagi ke masalah bahan bakar air dan juga metanol. Ya jadi gue mau cerita dulu sedikit, kita mundur ke zaman Perang Dunia Kedua, di mana sekutu itu masih melawan Nazi di Jerman. Nah, sekutu ini punya pesawat yang namanya P-47 Thunderbolt. Jadi ini adalah pesawat pembom yang waktu itu cukup sukses membawa sekutu bersama Amerika untuk mengalahkan Nazi di Jerman. Nah, pesawat ini buatan Amerika guys. Dan di pesawat ini mesinnya itu spesial banget karena tenaganya itu gede. Dia 2800 horsepower, gede banget. Dan kecepatannya itu udah di atas 400 mile per hour. Nah, pesawat ini selain dia pakai turbocharger, dia juga pakai yang namanya water methanol injection system. Nah, itulah kenapa gue bawa-bawa antara turbo dan juga air dan metanol di sini nih. Karena ini ada hubungannya sama performa mesin guys, gitu. Oke, jadi faktor penyamanya itu yang pertama adalah pesawat ini pakai turbo. Dimana gue juga pakai cuman elektrik. Jadi gue nggak perlu pakai intercooler karena turbinnya nggak terlalu panas. Kalau pesawat ini kan ada turbina, panas banget udara yang dikompresinya. Makanya dia pakai intercooler dulu. Nah setelah itu, udara ini yang masih tetap panas ini, dia disemprotin yang namanya air dan juga metanol. Perbandingannya 50% air, 50% metanol. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mendinginkan udara tadi. Nah yang perlu diperhatikan di sini, air yang disemprotin itu udah jadi kabut ya guys, jadi diinjeksiin dalam bentuk kabut. Jadi benar-benar halus butiran air dan fungsi dia itu bakalan mendinginkan udara yang tadi keluar dari turbo masuk ke dalam intake. Nah di intake airnya itu juga bakalan ngedinginin intake. Di bagian mesin ada spot-spot panas yang biasanya bikin pembakaran prematur atau knocking. Nah di sini juga bakalan didinginin guys. Jadi benar-benar mesinnya itu tahan dari knocking. Kalau ngomongin knocking, metanol ini sebenarnya juga untuk mencegah knocking guys. Jadi metanol ini bakalan menambah yang namanya oktan. Nah, si metanol ini sendiri bikin pembakarannya lebih sempurna karena kalau kita lihat rumusnya metanol adalah CH3OH, artinya dia punya atom oksigen guys. Jadi pembakarannya lebih sempurna karena bahan bakarnya sendiri mengandung oksigen gitu. Kedua kombinasi ini bakalan bisa bikin mesinnya dituning biar lebih ekstrim lagi, timing pengapiannya lebih maju, boostnya lebih gede. Jadi power yang dihasilkan itu sebenarnya bukan dari air dan metanolnya, tapi dari tuning yang lebih advance ini, yang lebih ekstrim. Kalau misalnya nggak dituning lagi, apakah powernya nambah? Tentu aja tidak. Jadi kalau misalnya ditambahin air, ditambahin metanol, tapi nggak disetting lagi mesinnya biar timingnya lebih maju, boost dari turbonya lebih gede, itu mesinnya nggak bakalan nambah tenaganya. Nah, jadi ini tersangkanya nih guys. Ini adalah metanol, metil alkohol, dan juga di sini adalah distilled water atau air suling. Nah, ini adalah air murni guys. Kita perlu ini karena kalau misalnya kita pakai air keran atau air mineral itu kan ada pengotornya ya. Sedangkan ini adalah H2O murni guys. Ini penting, kita harus pakai itu. Dan nanti campurannya itu mungkin enggak 50-50% guys. Karena metanol ini sendiri dalam proses produksinya dia menyerap air guys. Ya seperti itulah, jadi ntar gimana cara gue nyampurnya aja. Tapi sekarang yang bikin pusing gimana caranya kita masukin si air dan metanolnya ini ke dalam mesin. Nah untuk itu gue membuat
alat aneh ini nih. Nih bisa dilihat tuh. Jadi ini adalah alat yang memanfaatkan hukum fisika Bernoulli guys. Ya jadi ini memanfaatkan kevakuman ya guys yang ada di sini. Kalau misalnya aslinya sendiri water methanol injection system itu dia pakai pompa guys, kayak pompa bensin gitu. Nah ini kan bisa kalian lihat di sini ada bagian yang ngecil tuh. Di sini ada gede terus ngecil. Nah, kalau misalnya di aliran fluida ideal itu, di sini dan di sana energi kinetiknya kan sama. Jadi, ketika dia masuk ke dalam dan posisi dia ngecil seperti ini, tekanan di sini sama di sini beda. Karena di sini kecepatannya lebih rendah, tekanannya lebih tinggi. Sedangkan di dalam sini yang lebih kecil, itu kecepatannya lebih tinggi dan tekanannya lebih rendah. Itulah yang gue manfaatin untuk nyedot si air dan metanol ini nih. Jadi ini lewatin selangnya bakalan kesedot dan masukin lewat lubang yang ada di situ tuh. Ya di situ ada lubang, jadi dia bakalan kesedot guys. Nah makanya ini juga gue tambahin air jet. Jadi di sini buat jetting kayak karbu gitu. Di sini bahan bakarnya, di sini anginnya. Jadi yang keluar di sini tuh bukan cuman cairan tapi ada udaranya juga, bisa di setel gede kecilnya gitu. Jadi pengabutannya biar bisa lebih sempurna. Cuman ntar lah ya. Kita puyeng nih. Turbonya sebenarnya rusak guys. Dari tadi gue ngomongin masalah bahan bakar air lah, bahan bakar metanol lah. Turbonya rusak guys. Ini kebakar guys. Jadi kebakar setelah kemarin gue nyoba pakai puli yang lebih gede. Nih jadi perbandingannya sekarang 3:1. Jadi kalau di sini muter 50.000 rpm, di sini muter 150.000 rpm. Dan ini gue udah pasang. Sayangnya waktu gue pakai yang ini dia terbakar saking beratnya gitu mungkin ya. Walaupun waktu itu udah sempet nyentuh angka 8 psi apa kalau nggak salah. Selain bagian motor listriknya guys yang rusak, di sini ada bearing yang rusak guys. Nah bearingnya ini tapi bukan bearing turbonya guys. Ini adalah bearing seramik nih, bisa lihat karena di sini posisinya lebih gede kan. Terus ini torsinya juga lumayan gede nih motor yang ini. Makanya gue tambahin bearing kemarin di sini. Tujuannya biar shaftnya juga biar nggak terlalu goyang kayak gini nih. Ini kan goyang nih. Tuh. Cuma ini normal ya kalau turbo kayak gini namanya shaft play. Kecuali geraknya maju mundur gini nggak boleh. Kalau kanan kiri gini boleh. Nah itu sebenarnya gue buat meminimalisir aja. Cuman gue salah perhitungan guys. Ini emang gak gue kasih pelumasan ya di sini. Soalnya kata yang jual juga bearing seramik ini nggak perlu pelumasan. Jadi emang gak gue kasih pelumasan di sini. Dan meledaknya sendiri sih gue rasa karena bearingnya nggak kuat aja putaran sekencang itu. Jadi dia kebelah dua tuh. Kebelah dua dan bola bearingnya ini untung nggak kena mata. Waktu itu gue ngetesnya nggak pakai safety glasses, jadi ya udahlah, bukan lab juga. Tapi untung aja nggak kena mata. Ini kalau kena mata, ini turbo nggak lanjut nih, kelar udah. Terus kerusakan ketiga, ini ada di sini guys, sini. Nih 1, 2 tuh pecah. Ini yang kemarin gue bilang dari mesin Vario yang buat pipa bypass. Nggak kuat dia pecah. Nah ini akhirnya gue kasih selang gini aja nih, selang gede untuk langsung dicoblos gitu. Dan ternyata sekarang nggak bocor-bocor lagi. Dari jurnal bearingnya udah aman. Aneh juga, harus ini pecah dulu biar aman. Nah jadi ini udah gue selesain semua masalahnya. Dan bearingnya juga gue copot yang di sini, nggak jadi pakai bearing, udah biarin nggak apa-apa. Gue rasa masih aman. Nah kita pakai motor yang lebih kecil sekarang. Jadi busnya kemarin kan udah sempet tembus di 8 psi lebih tuh. Sekarang turun lagi guys. Tadi gue barusan nyoba 6 psi. Tergantung baterainya juga sih. Kalau baterainya full bisa 6 lebih psi gitu. Nah untuk motor yang ini ukurannya kan lebih kecil. Bisa dilihat dia lebih kecil. Dan juga untuk torsinya lebih kecil. Jadi busnya pastinya lebih kecil. Dan untuk voltasenya dia beda nih. Voltase kerjanya. Makanya kemarin gue sempet nyoba pakai aki mobil.
Gue coba pakai aki mobil di sini cuman sampai 3-4 pound. Itu kecil guys. Sama kayak Project Turbo yang sebelumnya kan, kecil. Nah, waktu itu gue pikir ya udahlah nggak apa-apa gitu pakai aki mobil aja. Cuman gue kepikiran naruh aki mobilnya di mana ya kan, gede banget gitu. Nah, sekarang gue akalin pakai baterai yang lithium polimer. Nah, di sini juga ada yang baru. Ini baru gue beli tadi. Ini adalah blow off valve. Tuh. Keren banget nih, blow off valve. Mengkilat semua, guys. Oke, coba perhatiin ya. Di sini ada klepnya. Dia bakal kebuka waktu tekanannya itu gede dan ininya ada vakumnya nih. Gua sedot pakai mulut. Ya ini ada problem nih. Jadi ini gue sebenarnya lagi ganti-ganti pernya. Jadi kalau misalnya ini kebuka sebelum 6 PSI kan tadi udah kebuka duluan tuh di 34 PSI. Nah berarti ini harus dikencengin nih baut ininya atau ininya gue ganti per yang lebih keras nih di dalamnya. Oke, ini udah gue ganti pernya pakai yang lebih kuat. Ini tadi kan per lembek. Nah ini sekarang udah bisa sampai 6 PSI. Tadi gue udah coba. Terus ini gue geser juga biar dia nggak ndut-ndutan karena tadi tuh bukanya terlalu banyak dia, jadi busnya tuh pengen lompat tapi si motor BLDC-nya sama IEC-nya nggak sanggup. Nah ini sekarang udah gue coba biar bisa optimal walaupun masih agak ndut-ndutan dikit. Ya wajar lah karena ini kan kecil banget ya guys, jadi torsinya kecil. Kita coba dulu, ini dia pakai delay on, jadi waktu gue pertama nyalain dia belum langsung muter nih. Nih lihat nih, coba. Kipas, pompa, sistem nyala. Jadi nggak langsung muter nih. Ada teknya dulu. Nah, tuh dia delay on namanya. Nah ini kita lihat busnya udah bisa sampai berapa. Ini harusnya sih di bawah 5 PSI karena ini kan motornya lebih kecil. Cuma ini gue paksa biar bisa sampai 6 PSI. 60, 78, 77, hampir 80 derajat. Kayaknya gua turunin lagi dah busnya daripada jebol ini rusak lagi. Oke, sekarang kita tes untuk water metanolnya guys. Cuman nih jangan khawatir guys, ini air biasa guys, bukan dicampur metanol. Belum dicampur metanol. Ya jadi ini harus banyak-banyak di setel lagi ya, karena ini masih bentuk cair banget tadi. Jadi dia ada butirannya, ada juga yang netes. Oke, jadi sampai sini aja guys pusingnya. Pusing banget ini. Ya mungkin proyeknya bakalan lama karena abis ini motornya mau gue pakai touring dulu guys. Gue mau touring ke ujung genteng pakai Vario 254 cc. Kita tes. Sebenarnya ini Ryan juga sih. Kan mesin ini 254 cc, spek 69 free, masih baru nih mesinnya. Ya seenggaknya udah ada kardus turbonya lah, walaupun belum dipasangin turbo ya kan. Oke, jadi mungkin videonya sampai sini dulu aja guys. Mohon maaf kalau misalnya gue ada salah-salah kata. Gue SW izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.